Cerita film dua sniper terbaik, bertugas di dua menara berbeda yang berada pada kedua sisi jurang yang sama. Mereka sebut jurang itu sebagai gerbang neraka, tempat yang paling dirahasiakan dari siapapun. Penjaga menara bertugas untuk mencegah makhluk-makhluk dari dasar jurang yang dapat memaparkan wabah kepada umat manusia, supaya tidak naik ke permukaan. Karakter Drasa, seorang sniper dari Lituania yang berkepribadian ceria, energik, serta memiliki ketertarikan terhadap musik yang diperankan oleh Joy Taylor. Sedangkan Miles Taylor yang berperan sebagai Levi, sniper yang berasal dari marinir Amerika Serikat dengan pribadian disiplin, low profile, memiliki hobi untuk menulis terutama puisi. Dari sekian banyak perbedaan, keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu akurasi dalam tembakan yang mematikan. Di mana keduanya terjebak dalam situasi yang sulit di dasar ngarai dengan ekosistem yang mematikan serta harus berjuang dari makhluk-makhluk yang belum mereka ketahui sebelumnya. Drama percintaan yang melo dibalut ketegangan yang mendebarkan. Ini dia, The Georgie. Cerita film ini dimulai dengan memperlihatkan sniper cantik bernama Drasa yang ditugaskan di wilayah Belarusia dan sudah berhari-hari bersembunyi dalam sebuah lubang, sedang menunggu momen untuk menembak targetnya. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan seorang wanita bernama Bartolo sedang mewawancara mantan sniper elit dari pasukan marinir Amerika yang sudah pensiun dan saat ini berprofesi sebagai kontraktor swasta. Disebutkan Levi memiliki rekor menembak sejauh 3,2 km dan sudah menghabisi lebih dari 194 targetnya. Bartolo menanyakan kepada Levi, apakah saat ini kamu sedang terikat kontrak? Apakah sekarang ada orang lain yang bergantung hidup dari kamu? Dan apakah saat ini kamu menggunakan obat-obatan terlarang dan zat berbahaya lainnya? Dengan jelas Levi menjawab bahwa dia tidak terikat kontrak dengan pihak manapun, tidak memiliki beban dan tanggungan atas kehidupan siapapun, serta tidak menggunakan obat-obat dan zat-zat berbahaya yang dapat mengganggu akurasinya dalam menembak. Mempertimbangkan Levi memiliki bakat yang langka dalam menembak serta kondisi sosial yang tidak terikat dengan siapapun, meskipun Levi memiliki trauma atas rangkaian pekerjaan yang pernah dia kerjakan, Bartolo menawarkan sebuah misi kepada Levi. Kembali ke Drasa yang mengunjungi makam ibunya, terlihat ayah Drasa sudah terlebih dahulu berada di sana. Nampak sapa hangat antara mereka berdua. Dalam perbincangan mereka, Drasa menyampaikan penyesalannya saat membunuh seorang oligarki yang memiliki 4 anak. Dengan bijak, sang ayah menguatkan Drasa dengan mengatakan, orang Belarusia kaya dengan menjual bom fosfor dan ranjau darat. Jika kamu tidak melakukan tugasmu, maka akan lebih banyak anak yang akan menderita. Sang ayah pun kemudian meminta selongsong bekas yang digunakan Drasa, seolah menggambarkan jika ayah bersedia memikul semua beban yang ditanggung Drasa. Drasa juga memberitahu ayahnya jika besok dirinya akan pergi untuk pembekalan misi berikutnya, di mana dalam misi tersebut komunikasinya akan terputus total untuk kurun waktu selama 1 tahun ke depan. Ketika Drasa menanyakan kesehatan ayahnya, sang ayah menjawab bahwa kondisinya semakin buruk karena kanker terus menggerogoti tubuhnya. Sang ayah juga mengatakan jika dirinya belum mati karena kanker yang dia derita pada Valentine, maka dirinya memutuskan untuk bundir supaya bisa terlepas dari rasa sakit dan dapat beristirahat dengan tenang di samping mendiang ibunya. Sang ayah juga berpesan kepada Drasa untuk menyalakan lilin pada saat hari Valentine dimanapun dia berada sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya. Kembali ke Levi di bulan September, di mana misinya dimulai. Petugas meminta seluruh barang pribadi Levi untuk disimpan pada kotak penyimpanan dan akan mengembalikan saat misinya selesai. Kemudian petugas memberi Levi sebuah tablet serta perlengkapan untuk menjalankan misinya. Levi diterjunkan 38 km dari lokasi misinya karena lokasi tersebut merupakan zona terlarang, sehingga Levi harus berjalan kaki melewati medan yang sulit untuk mencapai lokasi misi. Sesampai di lokasi misi, Levi disambut oleh petugas yang harus dia gantikan. Pria ini dipanggil JD. Levi bertanya kepada JD, di mana mereka sekarang? Namun JD menjawab, selama 1 tahun bertugas di sini, aku ya ora ngerti iki negara ngendi lur. JD kemudian menunjukkan sebuah menara tua, yaitu pos pengamatan menara barat yang akan menjadi tempat tinggal Levi untuk setahun ke depan. Sebuah bangunan tua yang sepenuhnya mandiri dengan panel surya, generator cadangan, sistem penyaring air hujan untuk kebutuhan makan Levi juga bisa berburu atau berkebun di samping menara.
serta memberitahu bahwa di seberang jurang ada menara timur yang dijaga oleh perwakilan dari Rusia. Meskipun mereka bukan ancaman, namun melakukan kontak dengan menara timur adalah suatu yang dilarang. I think they just completed their annual rotation too. I did see movement over that side earlier this morning. They do their thing, you do yours. Di malam hari, JD memberitahu Levi untuk berpatroli di sisi barat, memeriksa pemancar penyelubung yang berfungsi untuk menyembunyikan tempat ini dari radar serta satelit mata-mata. Bahkan Google Earth pun tak bisa memetakan tempat ini. Memastikan sistem senjata otomatis bekerja dengan baik, mengganti ranjau gantung jika diperlukan, di mana semua perlengkapan dan amunisi berada di gudang senjata. Levi juga harus melaporkan kondisi pengawasan 1 bulan sekali dengan pesawat radio. Copy that. Mendengar semua penjelasan itu membuat Levi bingung. Seketika menanyakan apa yang mereka jaga di tempat ini. JD kemudian melemparkan granat ke dasar jurang. Tak lama kemudian, terdengar suara menyeramkan yang membuat Levi bertanya suara makhluk apakah itu. What the hell is that? JD menjawab bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Kemudian JD bercerita bahwa tempat ini sudah ada sejak akhir Perang Dunia II dan para pendahulu mereka yang berjaga di tempat ini menyebut makhluk-makhluk itu dengan sebutan Hollow Man. Is what we call the Hollow Man. JD juga memberitahu bahwa pada akhir 1940-an sebanyak 2.400 pasukan berkuda dikirim ke dasar jurang, namun tak satu pun yang berhasil kembali. JD menegaskan jika misi ini adalah mencegah makhluk yang berada di dasar jurang naik ke permukaan, karena mereka akan membawa bencana bagi umat manusia. Jika digambarkan dasar jurang adalah neraka, maka mereka bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Gorge to clean it out. Not a single man returned. You need to stop what's in the gorge from coming out. JD kemudian melanjutkan ceritanya bahwa jika pemancar penyelubung gagal berfungsi atau jurang dalam kondisi chaos, maka sistem pertahanan otomatis akan mengambil alih dan melakukan protokol strike dog, di mana ketika sirine menara berbunyi, maka Levi harus segera berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Their automated system executes something called a stray dog protocol. Somehow all the cloakers fail at once, or if the gorge is ever overrun, their automated system... Keesokan paginya, sebuah helikopter datang untuk menjemput JD yang masa tugasnya sudah berakhir. Bukannya membawa JD kembali ke peradaban, petugas ini malah menembak JD kemudian memotong tali yang membuat jasad JD jatuh ke antah berantah. Kemudian petugas penjemputan yang menjadi eksekutor melapor ke Bartolo bahwa misi pergantian selesai. Copy that. Sampai di sini kita sudah melihat jika siapapun yang sudah mengetahui rahasia dari tempat tersebut tidak akan dibiarkan hidup. Lantas bagaimana dengan Levi? Bisakah dia selamat? Mari kita kembali ke cerita filmnya. Levi setiap hari menjalankan tugasnya dengan memeriksa satu persatu fasilitas yang ada serta memastikan semua berfungsi dengan baik. Hingga memasuki 1 bulan masa tugasnya, Levi melaporkan hasil kerja melalui pesawat radio. Ketika Levi hendak menanyakan sesuatu, tiba-tiba operator di ujung radio mematikan salurannya yang membuat Levi menjadi bertanya-tanya. Levi juga mengisi waktu luangnya dengan menulis puisi serta membaca. Pada saat akan mengambil sebuah buku, Levi tertarik dengan coretan-coretan yang berada di dinding, di mana setelah diperiksa itu adalah kutipan-kutipan yang ditulis oleh para penjaga terdahulu yang berjaga di tempat ini. Getty Frederick, 1986. Saat sedang berkebun, Levi dibuat penasaran dengan suara berisik dari menara timur, yang setelah diperiksa ternyata itu adalah Drasa yang juga berjaga di tempat ini sebagai penjaga menara timur. Hingga suatu malam saat Levi sedang tidur, dikejutkan dengan suara geluduk yang menyambar, membuatnya refleks dalam mode siaga tempur. Tanpa ia sadari, kakinya terluka akibat pecahan kaca. Merasa penasaran, setelah membersihkan lukanya, Levi kemudian memeriksa Drasa melalui teleskop. Seolah mengetahui sedang diawasi, Drasa kemudian mematikan lilin dan beranjak ke tempat tidurnya. Suatu malam di bulan November, Drasa yang merasa bosan karena merayakan ulang tahunnya seorang diri, berusaha menarik perhatian Levi dengan menanyakan siapa namanya melalui sebuah tulisan. Levi yang mengetahui bahwa itu melanggar aturan, mengingatkan Drasa untuk menghindari adanya komunikasi antara mereka. Namun Drasa yang memberitahu bahwa ini hari ulang tahunnya, membuat Levi sungkan jika harus mengecewakan seorang yang sedang merayakan ulang tahun, kemudian memberitahukan bahwa dirinya bernama Levi. Drasa berinisiatif untuk memutar musik, untuk menghangatkan suasana, kemudian mengajak Levi untuk berjoget bersama. Namun Levi menolak dengan mengatakan bahwa jogetannya sangatlah jelek, sehingga Drasa menanyakan apa bakat Levi. Dengan singkat, Levi menjawab jika ia berbakat dalam menembak.
Namun Levi menolak saat Drasa meminta untuk menunjukkan tembakannya. Hingga Drasa memprovokasi dengan menembak tumbler Levi terlebih dahulu. Seolah tak mau kalah, Levi yang terprovokasi kemudian membalas dengan menembak botol bir Drasa. Tak sampai di situ saja, Drasa juga menantang Levi untuk menembak botol bir yang berada di atas kepalanya. Keceriaan seketika terhenti ketika Drasa menyadari ada sesuatu yang merangkak di tebing jurang dan segera memberitahu Levi. Suasana yang tadinya ceria seketika menjadi tegang. Levi berusaha menembak jatuh satu persatu makhluk yang berusaha merangkak ke atas. Drasa kemudian membantu, membombardir makhluk-makhluk itu dengan senapan mesin. Ledakan ranjau dan senapan otomatis yang aktif membuat para Hollow-Men berjatuhan satu persatu. Sejenak suasana menjadi hening. Saat Drasa memeriksa keadaan, dia dikejutkan dengan Hollow-Men yang berhasil memanjat hingga ke atas menara. Drasa pun terus menembakinya hingga jatuh. Dari seberang Levi juga berusaha membantu. Namun tiba-tiba, salah satu Hollow-Men yang jatuh menghantam ranjau gantung hingga serpihan melesat mengenai Drasa. Melihat Drasa tumbang, Levi beralih ke senapan mesin dan terus membombardir para Hollow-Men meskipun konsentrasinya terpecah untuk menghalau serangan di kedua sisi tebing. Tak lama kemudian Drasa kembali bangkit dan meraih senapan mesin hingga terjadi kolaborasi yang well antara mereka membuat suasana kembali kondusif. Peristiwa itu membuat Levi terjaga dan tetap siaga hingga pagi tiba. Kemudian Drasa membersihkan luka dan memberitahu Levi bahwa ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Dari ketegangan tersebut, chemistry antara keduanya mulai terjalin. Mereka saling menjaga dan saling menghibur satu sama lain. Terlihat Drasa yang standby dengan senjatanya mengawasi Levi yang sedang memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak satu persatu. Namun pada saat Levi menggantikan sebuah ranjau gantung, tiba-tiba sebuah drone muncul ke permukaan, akan tetapi seolah drone tersebut mengabaikan keberadaan Levi. Begitupun dengan sistem keamanan yang tidak merespon keberadaan drone tersebut. Hal serupa juga dilakukan Levi saat sedang berpatroli sembari memantau kondisi Drasa. Memasuki bulan Desember, Levi berinisiatif untuk membuat pohon Natal dan memberi ucapan selamat Natal untuk Drasa. Tentu saja hal itu membuat Drasa baper dan tersipu-sipu. Mereka berdua juga membuat boneka salju dan memberi nama seolah mereka sedang duduk berdekatan dan minum bersama. Mereka mengisi Natal dengan bermain perkusi bersama dengan peralatan yang ada saat waktu longgar, serta bermain catur untuk mengisi waktu dan menghilangkan kebosanan. Meskipun mereka melakukannya dari kejauhan, cukup membuat mereka bahagia dan terhibur. Waktu demi waktu mereka lalui, hingga tak terasa memasuki bulan Februari. Di suatu malam, Levi kembali terbangun dari mimpi buruknya atas misi yang pernah dia jalani. Levi kemudian mengambil teleskopnya untuk melihat keadaan Drasa. Secara kebetulan, mereka ternyata saling memperhatikan. Ketika sedang berpatroli di siang hari, Levi tidak melihat Drasa melakukan patroli seperti biasanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Drasa terlihat menyalakan sebuah lilin, sedang menangis dan memandangi sebuah foto kebersamaan bersama ayahnya. Melihat Drasa sedang di luar, Levi menanyakan kenapa hari ini Drasa tidak terlihat saat berpatroli. Drasa yang memberi jawaban bahwa hari ini adalah hari yang berat baginya dan berharap Levi bisa benar-benar berada di sampingnya untuk menemaninya. Tentu saja, pernyataan tersebut membuat Levi yang sedang bucin-bucinnya terus kepikiran dan tidak bisa tidur. Teringat sebuah kutipan, hingga inilah yang dilakukan Levi. Levi melucuti sebuah roket, melepas hulu ledaknya, kemudian mengaitkannya ke sebuah tali baja. Ya, Levi berencana menyeberang dengan menggunakan seutas tali untuk menemui Drasa. Dan tentu saja hal ini disambut baik oleh Drasa. Setelah memastikan semua perlengkapan terpasang dengan baik, layaknya pria yang sedang jatuh cinta dan ingin tampil maksimal di hadapan pujaan hatinya, Levi merapikan diri sebelum menemui Drasa. Keputusan Levi untuk menyeberang ini akan jadi malapetaka bagi mereka. Apakah yang akan terjadi pada mereka?
Dengan tekad sebulat tahu bulat yang digoreng dadakan, Levi mulai meluncur untuk menyeberang ke sisi timur jurang. Namun di luar perkiraan, saat kelenturan tali tidak bisa membuat mencapai seberang, sehingga di pertengahan jalan Levi harus menarik dirinya sendiri untuk mencapai sisi timur jurang. Berhasil mencapai sisi timur jurang, Levi disambut hangat oleh Thraxa untuk pertama kalinya mereka bertatap mata secara langsung. Pada kesempatan ini, kita diperlihatkan keahlian Levi yang belum terungkap sejak awal cerita film. There's a lot more green in your eyes than I was expecting. Ya, dan ternyata itu adalah gombalan yang membuat para wanita terkelepek-kelepek. Bagaimana dengan kamu, wahai para wanita? Secara mengejutkan, inilah jawaban Thraxa. You smell terribly. Thraxa pun meminta Levi untuk mandi terlebih dahulu. Sementara, Thraxa akan mengambilkan baju ganti yang ditinggalkan oleh penjaga terdahulu, serta menyiapkan pai kelinci untuk makan malam mereka berdua. Terlihat pada kita semua, selain energik dan ceria, Thraxa ini cukup iseng juga dengan menaruh pakaian ganti sedikit lebih jauh dari kamar mandi agar Levi melakukan effort lebih untuk menggapainya. Saat berada di meja makan, tampak mereka yang sudah akrab dan terus berbincang tentang kehidupan masing-masing. Ini Besti, ini konsepnya makan malam, tapi masih nampak sinar matahari yang terlihat jelas. Mungkin hal ini dipengaruhi geografis mereka yang dekat dengan kutub utara, sehingga jam matahari terbit dan tenggelam tidak sama dengan apa yang dialami di daerah tropis. Clear ya? Lanjut ke cerita filmnya Besti. Dari perbincangan tersebut diketahui bahwa rekor menembak Levi sejauh 3,2 km membuatnya menduduki peringkat kelima sniper terbaik dunia. Dalam perbincangan ini, bakat alami Levi kembali muncul dengan mengatakan, I gotta say the view is every day for the last 6 months and much better over here. Ucapan semacam itu membuat hati Thraxa kelepek-kelepek seketika. Lalu Levi juga menyampaikan bahwa tiap kali merenung di atas menara, dia memikirkan apa yang terjadi di tempat ini dan bertanya-tanya apa sebenarnya Holoman itu. Namun Thraxa memberikan tanggapan yang berbeda. Because too much truth puts sadness in your heart and madness in your mind. Saat Thraxa bertanya kepada Levi, di manakah kita sekarang? Levi menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu. Namun, berdasarkan analisa cuaca dan musim, Levi meyakini bahwa mereka berada di tempat terpencil belahan bumi bagian utara. Jawaban Levi tersebut membuat Thraxa menyimpulkan bahwa Levi berasal dari kesatuan militer. Selesai makan malam, Thraxa memutar sebuah musik lalu mereka berdansa bersama dan inilah yang terjadi. Saat sedang berbincang di anjungan menara, Thraxa memberitahu jika ayahnya saat ini telah meninggal dan bertanya kepada Levi, apa yang kamu lakukan saat kamu sedang sedih? Dengan tenang Levi menjawab bahwa dirinya akan menulis sebuah puisi. Levi juga memberitahu bahwa dirinya sempat menulis puisi untuk Thraxa, namun menolak membacakannya karena merasa puisi karangannya sangat jelek. Lihat Thraxa yang terus merengek, serta tidak mau dibilang sedang berbohong, Levi hanya memberitahu judul puisi karangannya. Dia meruntuhkan malam. Ketika pagi tiba, sebuah kecupan hangat menyertai kepulangan Levi ke menara barat. Levi juga memberitahu jika dirinya sangat menyukai pai kelinci buatan Thraxa. Ketika meluncur, hal tak terduga terjadi. Para Holoman berusaha merangkak ke atas sehingga memicu sebuah ledakan bom yang membuat Levi terjatuh ke dasar jurang. Dengan sigap dan cekatan, Thraxa segera mengambil perlengkapan dan terjun ke dasar jurang untuk menyelamatkan Levi. Nah, benar kan? Celaka sendiri. Pakai nyebrang pula sih. Tapi dengan begini, mereka akan mengetahui apa yang terjadi di tempat ini dan apa yang sedang mereka hadapi sebenarnya. Levi tergantung di dasar jurang dengan kondisi pingsan karena parasutnya tersangkut ke batang pohon. Sementara, Thraxa kesulitan mencari tempat pendaratan karena kabut yang begitu tebal menghalangi pandangannya, sehingga dia mendarat di sungai dengan arus yang begitu deras. Beruntung Thraxa berpegangan pada sebuah pohon yang tumbang membuat dirinya terselamatkan. Kembali ke Levi yang masih pingsan, dihampiri kelabang raksasa yang tidak lazim berusaha memakan Levi dengan mulutnya yang besar. Seketika Levi tersadar melakukan perlawanan dengan memberikan beberapa tembakan. Menyadari tembakannya tidak begitu berpengaruh pada binatang tersebut, Levi menembak tali parasutnya yang membuatnya jatuh ke tanah.
Kemalangan seolah tidak mau pergi dari Levi, membuat dirinya terjatuh di akar pepohonan yang menyerupai bagian saraf dan organ manusia, berusaha menariknya ke dalam tanah. Dari dalam muncul layaknya tulang belulang yang membuat Levi terperangkap tidak bisa meloloskan diri. Dalam kondisi yang krusial, Drasa tiba-tiba muncul menyelamatkan Levi. Saat Levi menanyakan kenapa Drasa turun dan menyelamatkannya, Drasa pun menjawab, "Karena aku yakin kamu akan melakukan hal yang sama jika kondisinya berbalik." Dari Baya, mereka berjalan menuju tebing di mana tali yang digunakan Levi masih tergantung di sana dan akan menggunakannya untuk naik ke atas. Baru beberapa langkah kaki berjalan, mereka kembali mendapat serangan dari 3 manusia berkuda yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan ranting layaknya manusia akar. Kerjasama Levi dan Drasa berhasil menumbangkan 2 musuh sementara yang satu berhasil melarikan diri. Saat sedang memeriksa jasad musuh, Levi menyadari bahwa mereka adalah pasukan berkuda dari era 1940-an yang dikirim ke tempat ini namun tidak pernah kembali. Setelah memeriksa perlengkapan, Drasa juga menyadari telah kehilangan alat penariknya. Karena hal itu mereka berencana melanjutkan perjalanan ke selatan berharap ada jalan naik di muara sungai. Dengan penuh kewaspadaan, mereka menyusuri daratan yang misterius dan menyeramkan, di mana pohon, manusia, dan binatang saling menyerupai seolah melakukan mutasi. Memasuki kawasan bekas pemukiman, terlihat retakan tanah dan kerusakan bangunan yang mungkin diakibatkan oleh sebuah gempa. Mendengar suara yang menyeramkan, mereka segera bergegas masuk ke dalam sebuah bangunan yang mungkin saja itu sebuah gereja. Dengan penuh kehati-hatian, Levi memeriksa mayat satu persatu. Diketahui mereka mati karena bundir, karena ditemukan sianida di samping para mayat. Di tengah keheningan, mereka dikejutkan dengan binatang menyerupai laba-laba dengan kepala seperti tengkorak manusia. Belum selesai menghindari laba-laba, keadaan diperparah dengan kehadiran manusia akar yang datang dan terus menyerang mereka. Saat terpojok dan tak ada jalan keluar, Drasa melontarkan granat untuk membuat jalur pelarian. Sesampai di sebuah tebing, mereka memasuki sebuah bunker untuk menghindari kejaran makhluk-makhluk aneh tersebut. Di dalam bunker, mereka terus saja menyusuri lorong demi lorong dengan penuh kewaspadaan, hingga mereka memasuki sebuah ruangan yang merupakan laboratorium yang sudah lama terbengkalai. Berharap mendapat sedikit informasi, mereka memeriksa setiap sudut hingga tanpa sengaja menemukan sebuah rekaman video, kemudian mereka segera memutarnya. Dari video yang mereka tonton, diketahui jika ini adalah tempat penelitian senjata biokimia pada tahun 1946, namun bencana gempa saat itu merusak sebagian besar fasilitas gedung yang menimbulkan paparan radiasi pada lingkungan ngarai tersebut, menyebabkan semua DNA manusia, tumbuhan, hewan, bahkan serangga membaur menjadi satu yang menyebabkan mutasi genetik ke setiap makhluk hidup yang terpapar. Pemaparan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, berkisar 5-6 hari. Memasuki ruangan lain, Levi mendapati sebuah komputer produksi era tahun 2000-an yang masih aktif. Lah, kok bisa? Dari beberapa data yang dibuka, Levi menyadari alasan tempat ini tidak dihancurkan adalah karena pemerintah masih melakukan penelitian dengan mengambil sampel menggunakan sebuah drone untuk menciptakan pasukan yang tak terkalahkan. Levi juga membuka folder yang berisi protokol Stray Dog. Sesaat sebelum keluar, Levi memberitahu Drasa bahwa jika dirinya tidak selamat, dia tidak menyesalinya. Karena dengan kejadian ini, dia bisa lebih dekat dan lebih mengenal Drasa. Tentu saja, hal ini membuat hati Drasa lumer seketika. Kepanikan terjadi saat Drasa tidak bisa menemukan perlengkapannya. Di situ, Levi menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu masih memiliki kecerdasan. Dan ternyata, tas perlengkapan Drasa tergeletak di luar bunker. Menyadari ini sebuah perangkap, berbekal bom asap dan penuh kewaspadaan, mereka berusaha mengambil tas itu kembali. Namun, inilah yang terjadi. Ya, Drasa yang terkena perangkap terseret dengan cepat hingga menghantam Levi yang membuatnya terjatuh. Karena jarak pandang yang terbatas, menyulitkan Levi untuk memberikan bantuan. Sementara, Drasa yang berusaha melepaskan tali harus dibuat pingsan ketika kelapanya terbentur sebuah batu. Di
Di suatu tempat terlihat Drasa yang pingsan kembali disadarkan oleh makhluk tersebut, sehingga Drasa berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Drasa terus menyerang makhluk tersebut dengan berbagai cara, namun tidak cukup untuk membuat makhluk itu tumbang. Bahkan, kobaran api pun tidak bisa menumbangkan makhluk itu. Hingga tiba-tiba sebuah headshot yang dilepaskan Levi membuat makhluk itu terkapar. Setelah diperiksa, ternyata makhluk ini adalah Bishou, si penjaga pertama Menara Barat. Bisa disimpulkan, Bishou terkontaminasi dan terjebak di tempat ini dalam kurun waktu yang lama. Bradford. Sangat mengerikan ketika mereka harus melewati semacam tumbuhan dengan wujud berbagai organ manusia yang saling terhubung dan seolah sedang tidur. Dengan sangat hati-hati, Drasa dan Levi berusaha melewati tempat ini. Namun tanpa sengaja, Drasa menginjak salah satu bagian dari tumbuhan tersebut hingga tiba-tiba terlihat tumbuhan tersebut mampu beregenerasi dengan menggabungkan kembali bagian yang sudah terpotong. Merasa serangan tidak ada habisnya, Drasa melontarkan granat yang membuat tumbuhan itu seketika terbakar dilalap api. Drasa dan Levi kemudian masuk ke dalam sebuah bengkel, berharap ada peralatan yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari jurang ini. Melihat jeep tua yang memiliki derek, tak sulit bagi Levi yang menguasai mekanik untuk memfungsikannya kembali. Mengendarai sebuah jeep, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi di mana tali masih tergantung. Sesampai di lokasi tali tersebut, Levi segera mengaitkan tali ke mesin derek untuk membuat mobil melintas vertikal di tebing jurang. Sampai setengah jalan, ketegangan kembali terjadi di mana para Hollow-Men terus berdatangan dan menyerang seolah tak ada habisnya, hingga membuat Levi hampir terjatuh kembali ke dasar jurang. Beruntung Levi yang bisa berpegangan pada rangka jeep dengan cepat membuka diligen bensin untuk mencegah para Hollow-Men mencapai permukaan jurang. Berhasil menghalau para Hollow-Men, Drasa memutuskan tali sesaat sebelum mencapai permukaan untuk menjatuhkan sekaligus mencegah para Hollow-Men memanjat ke atas di kemudian hari. Berhasil kembali ke menara, Levi membantu merawat luka-luka Drasa. Dalam momen ini, Levi menyadari kenapa dirinya terpilih dalam tugas ini. Bukan karena keahliannya dalam menembak, namun karena Levi sebatang kara sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi Darkleigh ketika nanti dirinya disingkirkan setelah misi selesai. Namun kini kondisinya berubah. Sambil menatap tajam ke mata Drasa, Levi mengatakan bahwa dirinya kini mempunyai tujuan hidup yang baru. Tentu saja, ucapan itu membuat hati Drasa kembali lumer, seperti es krim yang meleleh. Menanggapi ucapan Levi, Drasa menyarankan untuk melarikan diri ke Perancis. Di sana, Drasa mengetahui jika ada tempat yang aman bagi mereka. Namun Levi ingin menghancurkan tempat ini terlebih dahulu supaya tidak ada korban lain untuk memenuhi ambisi para elit sekaligus mengubur para Hollow-Men. Singkat cerita, pagi tiba. Sebelum kembali ke posnya, mereka berjanji bahwa jika selamat dan tidak terkontaminasi pada hari kelima, mereka akan kembali bersama. Akan tetapi, jika terkontaminasi, maka akan melakukan bundir untuk menghindari penyebaran wabah ke manusia lain. Kemudian, celepok. Saat sedang menyampaikan laporan bulanan, tiba-tiba Levi dihubungkan kepada Bartolo yang menanyakan apakah Levi yang mengakses komputer sistem Nirawak. Bartolo mengatakan bahwa beberapa saat lalu sistem komputer aktif. Jika bukan Levi, maka dipastikan penjaga sebelah yang mengaksesnya, sehingga membuat Levi ditugaskan untuk menghabisi Drasa. Di pusat komando, Bartolo yang mengetahui kebohongan Levi segera menyiapkan anak buahnya untuk mengeksekusi Levi. Gather your team, we'll leave in the morning. Levi Kane is compromised. Ketika pagi, Levi dan Drasa bersama-sama memasang alat peledak di setiap pemancar penyelubung dan menghubungkan semua peledak dengan seutas kabel. Selesai memasang semua peledak, mereka beristirahat sejenak. Tanpa diduga, tiba-tiba Bartolo datang bersama pasukannya yang membuat Levi dan Drasa segera bergegas. Setelah Bartolo memeriksa menara dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Levi, mereka segera menerbangkan drone untuk menemukan Levi serta Drasa.
Dalam pelariannya, Drasa dan Levi harus segera menghindari zona ledak sembari menghalau drone yang terus menembaki mereka. Di saat bersamaan, Drasa dan Levi bersiap melakukan bidikan untuk melakukan tembakan jarak jauh, meskipun Levi sadar bahwa dirinya masih berada dalam zona ledak. Dan akurasi tembakan yang tidak perlu diragukan lagi, menghancurkan seluruh pemancar penyelubung yang ada. Sementara di menara, Bartolo yang menyadari protokol Stray Dog telah aktif, segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tak cukup waktu bagi helikopter untuk mencapai zona aman, hingga harus hancur karena gelombang kejut dari ledakan besar tersebut. Seolah kesialan belum pergi dari Levi, membuatnya terhempas ke dasar sungai dengan arus yang sangat deras. Sementara Drasa yang berhasil selamat, mengkarantina dirinya dalam sebuah gua. Hingga suatu ketika, Drasa menemukan surat yang ditulis Levi terselip di bajunya. Di tepi pantai negara Prancis saat senja tiba, Drasa membuka surat dari Levi yang ternyata isinya adalah puisi yang ditulis Levi untuk Drasa. Seketika, air mata Drasa tak dapat dibendung lagi. 2 bulan setelah pelarian mereka, terlihat Drasa yang bekerja di sebuah restoran, dikejutkan dengan kedatangan Levi yang memesan pai kelinci. Dengan begini, berakhirlah cerita film hari ini.